Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semua, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya, sedikit tips bagaimana memegang kendali kendaraan yang baik dan benar. Menurut eh, menurut pelajaran di safety driving ya, saya memberikan tips ini khusus buat teman-teman semua yang baru belajar nyetir ya. Kalau untuk profesional sih saya nggak ngajarin, mereka lebih pandai, lebih lihai, lebih pinter daripada saya ya. Saya cuman berbagi sesama supir yang masih belajar seperti saya sih. Sama aja, saya juga masih belajar sih sebenarnya. Cuman saya cuma punya sedikit tips bagaimana kita memegang kendali setir biar kita di jalan lebih aman. Utamanya apalagi kalau kita dalam kecepatan di atas 80 km per jam. Itu kita namanya megang kendali, megangnya setir atau megang setir itu. Yang lebih amannya lagi untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan di jalan, itu ada tipsnya sendiri. Bagaimana tipsnya? Seperti ini. Sorry ya, saya pegang tangan satu soalnya. Oke. Nih. Di sini ada setir. Oke. Sorry bentar, saya perkecil dulu, jarak terlalu dekat soalnya. Di sini setir, di setir sini ada yang namanya tiang, ini setengah lingkaran ya. Ini pabrikan atau dealer mobil ini nggak sembarangan membuat penahan ini tetap ada fungsinya. Oke, ini tetap ada fungsinya, dimana fungsi yang utama adalah buat pegangan kita untuk menahan beban yang namanya roda depan. Kadang kalau nyetir itu kan kadang ada yang megang di sini, ada yang di bawah sini. Pokoknya ada yang satu tangan, oke. Itu mungkin udah ini ya, udah mungkin bisa aja. Cuman untuk hal-hal yang kita tidak inginkan, megang seperti ini tuh tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena ini sangat membahayakan untuk diri kita sendiri, umumnya untuk orang lain, pengendara pengguna jalan. Jadi tips yang utama adalah khusus ini untuk kecepatan di atas 70-80 km per jam ke atas, 70-80-90 sampai ke atas. Usahakan tangan kiri sama kanan megang kendali persis di tengah-tengah sini nih. Jadi kalau kita ngelihat di jam, jadi di angka 3 sama 9. Oke, di angka 3 sama 9. Jadi megang posisi gini. Ini ibu jari ini tunjuk sini. Sorry. Tep. Nah, kenapa gini? Sama yang sebelah kanan juga. Sorry kameranya. Sebelah kanan juga kayak gini. Nih. Oke. Ini pegang sini. Yang 4-nya megang di belakang. Pegang yang kuat. Ini fungsinya kenapa? Kok mesti bisa gitu? Gini aja bisa. Gini juga bisa kok. Mau megang di bawah sini oke, bisa juga. Iya bisa, bener bisa. Tapi misalkan kita dalam berkendara di jalan kan, kita namanya musibah, kita nggak tahu kan. Misalkan ada sesuatu hal, pertama kita ban kempes,
ban kempes misalkan di sebelah kiri, pecah ban, ban pecah. Kalau posisi kita tangannya seperti ini si setir nih dalam kecepatan 80 km ke atas itu, ini kita susah untuk ngendaliin, namanya ban bakalan miring ke arah kiri terus. Soalnya kan pecah ban misalkan sebelah kiri, pasti ini setir pasti ngebanting ke kiri terus. Biarpun megangnya kita ada di sini kiri kanan gitu kan, di atas gini, pasti ini nggak bakalan susah. Kita susah untuk ngendaliin. Bisa-bisa mobil kita kebalik. Itu yang pertama, misalkan pecah ban. Yang kedua, misalkan kita kena senggolan juga. Kalau posisi tangan kita nggak di angka 39, kita kena senggolan dari kiri apa kanan, di sini setir nih pasti akan ngebanting-banting ke kiri apa ke kanan. Gimana ada senggolannya, ada crashnya di jalan. Kalau ini udah nggak terkendali, otomatis mobil larinya nggak bakalan lurus, otomatis mobil larinya nggak bakalan otomatis mobil kita nggak bisa ngendaliin mobil, minimal mobil bisa kebanting, mobil bisa ngejungkir. Tapi kalau posisi tangan kita ada di sebelah kiri sama kanannya di angka 39 persis, itu kita bisa meminimalisir untuk goyangnya namanya setir mobil. Misalkan pecah ban sebelah kanan, ini tangan kiri sama tangan kanan kalau posisinya tepat di sini, ini kita akan lebih kuat untuk mengendalikan namanya setir ini. Ini setir bisa kita tahan, jadi si mobil posisi masih bisa berjalan lurus, tidak menceng ke kiri apa ke kanan sesuai apa kejadian di jalan. Kalau misalkan pecah ban sebelah kanan, otomatis ini setir nih pasti bakalan belok terus ke kanan gini. Pasti itu tadi udah dipastikan, itu pasti setirnya pakai gini terus. Kalau kita posisi megangnya di sini, otomatis kita akan kerepotan sendiri buat ngaturnya. Soalnya ini setir pasti berat, biar pembawa steering ya, pasti ini ada beban. Soalnya kempes dari sebelah, itu pasti berat banget. Tapi kalau posisinya gini, kita kiri kanan stabil, otomatis kita bisa nahan. Misalnya sebelah kanan yang pecah, sebelah kiri kita masih bisa nahan, diimbangin sama yang sebelah kanan. Jadi gini, ini bisa narik ke sini, yang ininya juga bisa ketarik lagi ke sini buat menahan biar tidak terus belok ke sebelah kanan, kayak gitu kira-kira ya. Ini cuma sedikit pelajaran buat pemula. Oke, saya buat senior driver senior yang udah kawakan sih, saya nggak ngajarin sih, saya aja masih tahap belajar. Ini saya cuman sedikit memberikan tips dari pengetahuan safety driving ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jarak pandang. Ingat, jarak pandang. Jarak pandang yang aman antara kendaraan kita sama kendaraan depan, itu seberapa sih jarak amannya gitu. Itu jarak amannya, kita misalkan duduk nih di kursi, enak, posisi enak ini duduk. Oke. Kita bisa ngelihat kap ujung itu, ujung depan itu. Otomatis kita posisi duduk kita udah enak ya. Ini jarak pandang, jarak kendaraan, maksudnya jarak kendaraan kita sama kendaraan yang depan. Itu yang jadi patokan adalah kendaraan yang di depan kita wajib mesti masih bisa lihat roda belakangnya kendaraan yang di depan kita nginjek ke jalan. Ngerti nggak? Jadi kita nih posisi duduk nyetir gini, kita masih bisa ngelihat roda belakangnya yang kendaraannya di depan kita itu, dia masih nginjek ke jalan, roda belakang. Kalau misalkan kalau terlalu dekat, otomatis tuh ban belakang itu udah nggak bakalan kelihatan sama kita, ya kan?
pasti kita ngelihatnya bumper belakang doang yang pasti yang kelihat, bannya nggak mungkin kelihat kalau kita terlalu dekat. Kenapa kita mesti patokannya kita mesti ngelihat ban belakang mobil depan kita? Karena itu jarak, kalau mobil ada kapnya gini, kita ini ada WA masuk. Dari kap depan kita ke ban belakang mobil orang di depan kita itu kurang lebih, kalau kita masih ngelihat bannya mereka itu kurang lebih sekitar masih ada jarak 2 meteran lah, kurang lebih masih ada jarak 2 meter, 2 meter setengah. Itu jarak 2 meter setengah gitu, itu kita masih punya kesempatan untuk pengereman dalam hitungan 1, 2, 3 detik. Itu benar-benar udah darurat banget. Dalam hitungan 1, 2, 3 detik kita mesti bisa ngerem berhenti persis di belakang bempernya mobil di depan kita itu. Jadi kalau kita ban belakang kita udah nggak bisa ngelihat ban belakang mobil yang di depan kita itu 1, 2, 3 detik itu kita nggak bakalan ke Uber sebagus-bagusnya rem. Soalnya apa? Itu jarak kita udah terlalu rapat banget sama mobil depan. Itu udah bener-bener terlalu rapat, kita nggak bakal kejar. Minimal pasti kita nyundul, biarpun bagus banget tuh namanya rem, pasti nyundul bumper depan. Misalkan rem yang depannya itu rem mendadak ya, misalkan yang depan itu ngerem mendadak, set, otomatis kita juga ikut rem mendadak. Kalau kita nggak ada jarak segitu, pasti udah dipastikan kita bakalan nyundul bumper mobil yang di depan kita, seperti itu. Jadi tips buat kawan-kawan sih, sesama driver yang masih tahap pembelajaran seperti saya, yang diutamakan sih hati-hati sih. Utamakan hati-hati, kita konsen, nggak boleh mainan HP atau mainan segala macam dalam kita lagi berkendara. Yang apalagi yang kita yang dalam membawa kendaraan maksudnya. Jadi kita lebih fokus. Kita lebih fokus keadaan di jalan, lebih fokus mobil yang depan, lebih fokus kiri kanan kendaraan, kita lebih fokus. Jadi kita bisa meminimalisir insiden yang ada di jalan. Seperti itu. Ya kawan, mungkin sedikit tips dari untuk penjelasannya. Kalau kurang jelas saya mohon maaf, saya masih tahap belajar. Kurang atau lebihnya mohon tulis di komen ya, biar lebih menginspirasi saya lagi. Terus saya minta sarannya, saya mesti bikin apa lagi, konten apa lagi yang kira-kira bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam driver setia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.